Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan menyimpulkan kesimpulan dari materi-materi 1 sampai 6. Di mana di sini adalah untuk memenuhi tugas Mata kuliah etika bisnis. Perkenalkan, nama saya Titi Fadil Sulasana. Dan saya adalah Yang pertama adalah tentang bisnis yang beretika. Etika bisnis merupakan suatu ajaran yang membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Etika bisnis memiliki beberapa prinsip, yaitu prinsip otonomi, kesatuan, kehendak bebas, kebenaran, keadilan, prinsip hormat pada diri sendiri, prinsip tanggung jawab. Tujuan etika bisnis adalah untuk menggugah kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan para pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business yang bisa merugikan banyak pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Yang kedua adalah tentang perusahaan dan pemangku perusahaan. Pemangku perusahaan atau stakeholder adalah seseorang maupun kelompok yang mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak langsung, bisa mempengaruhi atau dipengaruhi atas aktivitas atau dan eksistensi perusahaan. Stakeholder dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu stakeholder primer atau key stakeholder adalah mereka yang akhirnya terpengaruh baik secara positif atau negatif ke tindakan organisasi. Yang kedua adalah stakeholder sekunder atau perantara, yaitu orang atau organisasi yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh tindakan organisasi. Prinsip-prinsip stakeholder adalah pelanggan, pekerja, pemegang saham, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Selanjutnya di sini ada teori-teori etika, yang mana ini adalah kesimpulan atau penjelasan dari kelompok 4. Teori etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruknya, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Jadi pengarahan untuk langkah-langkah yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita tujunya gitu. Nah, selanjutnya teori etika ini menyatakan bahwa nilai moral suatu tindakan tidak dapat dinilai pada dampak atau hasil atau kebaikan yang akan diperolehnya. Karena kesudahannya tidak jelas dan tidak dapat ditentukan pada saat tindakan tersebut dilakukan. Jadi hasil tidak tujuan atau hasilnya itu tidak menjelaskan bahwa etikanya itu baik atau benar, karena hasil itu tidak mencakup kepada prosesnya. Di sini ada juga instrumen pembentukan etika, yaitu ada beberapa nilai teori-teori etika di sini. Beberapa instrumen tersebut diantaranya yaitu nilai-nilai. Nilai adalah keinginan atau relatif tetap untuk dampak baik yang mencakup dalam hak dan kewajiban. Yang mana hak di sini adalah klaim yang memberikan seseorang ruang gerak untuk melakukan tindakan. Jadi hak seorang itu atau karyawan itu untuk melakukan apa yang harus dilakukannya, sehingga dia sudah melaksanakan sebuah kewajibannya gitu. Nah, mungkin cukup segitu yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya lanjut kepada penjelasan selanjutnya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 3 dan 4-nya ya. Yang mana di sini ada pengertian etika bisnis menurut para ahli. Pengertian etika bisnis ini merupakan sebuah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan individu, perusahaan, serta masyarakat. Etika bisnis di dalam sebuah perusahaan itu dapat atau bisa membentuk nilai, norma, serta juga penilaian karyawan dan juga pimpinan di dalam sebuah hubungan perusahaan itu. Yang mana di sini ada beberapa pendapat para ahli, tapi hanya sedikit yang saya ambil. Yang pertama yaitu adalah menurut Bartens 2000, etika bisnis ini lebih luas dari adanya suatu ketentuan yang diatur oleh hukum. Bahkan ini merupakan standar yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan standar minim ketentuan hukum. Karena di dalamnya kegiatan atau aktivitas bisnis itu seringkali ditemukan wilayah abu-abu, yang mana hal tersebut tidak diatur oleh ketentuan hukum. Jadi etika ini sangat berpengaruh dalam sebuah perusahaan, sehingga baik buruknya itu akan dijalankan oleh etika ya. Sehingga ketika etikanya bagus, maka perusahaan itu akan menjalin atau membentuk sebuah perusahaan yang sangat bagus. Ada juga menurut Hill dan Jones, etika bisnis ini ialah suatu ajaran dalam membedakan antara salah dan benar, dalam memberikan pembekalan kepada tiap-tiap pemimpin dan sebuah perusahaan pada saat mempertimbangkan dalam mengambil keputusan strategi yang terkait dengan adanya masalah moral yang kompleks. Jadi etika bisnis menurut Hildan ini adalah caranya kita untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi mempertimbangkan langkah-langkah dalam sebuah perusahaan itu. Nah, baik. Berikut adalah pengertian dan penjelasan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja sosial. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Melampaui kewajiban hukum dan keuangan, tanggung jawab sosial perusahaan mencakup 1. Kepedulian lingkungan, ekologi, dan konservasi. 2. Hak asasi manusia dan keadilan sosial, kesehatan, dan keselamatan kinerja. Pengembangan masyarakat lokal. 5. Etika bisnis dan transparansi. Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Meningkatkan kepercayaan stakeholder. 2. Membangun reputasi positif. 3. Mengurangi resiko sosial dan lingkungan. 4. Meningkatkan kinerja keuangan jangka panjang. 5. Mendukung pembangunan berkelanjutan. Audit kinerja sosial. Audit kinerja sosial adalah proses evaluasi sistematis untuk mengukur kinerja tanggung jawab sosial perusahaan. Tujuannya 1. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. 2. Meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan. 3. Memenuhi standar dan regulasi. 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 5. Mengembangkan strategi TCSP yang efektif. Langkah-langkah audit kinerja sosial. 1. Perencanaan. Tentukan ruang lingkup dan tujuan audit. 2. Pengumpulan data. Kumpulkan data informasi melalui survei, wawancara, dan dokumentasi. 3. Analisis. Evaluasi data dan identifikasi kepanjangan. 4. Pelaporan. Buat laporan audit. Rekomendasi. 5. Tindak lanjut. Implementasikan perbaikan dan pemantauan. Standar dan pedoman tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Global Reporting Invitation. 2. United Nations Global Company. 4. Standar tanggung jawab sosial perusahaan.
Misalnya Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 2012. Manfaat audit kinerja sosial. 1. Meningkatkan kepercayaan stakeholder. 2. Mengurangi risiko sosial dan lingkungan. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 4. Membangun reputasi positif. 5. Mendukung pembangunan berkelanjutan. Sumber 1. International Organization for Standardization atau IOS. 2. Global Reporting Invitation. 4. Kementerian BUMN Republik Indonesia. 5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 2012. Jenis hubungan pemilik usaha dengan karyawan. Bagi Anda yang akan memulai usaha atau sudah memiliki usaha, tentunya ingin usahanya dapat berkembang dan sukses. Tumbuh kembang serta kesuksesan sebuah usaha tidak bisa dipisahkan dari peran serta karyawan. Jika pada saat merintis usaha Anda masih bisa melakukannya sendiri, maka seiring dengan pertumbuhan usaha Anda pasti akan membutuhkan bantuan karyawan. Bisa dikatakan merekrut karyawan lebih mudah daripada mempertahankannya, supaya loyal dengan perusahaan dan konsisten melakukan pekerjaan dengan baik. Banyak pula pengusaha yang memberikan berbagai fasilitas kerja bagi karyawannya seperti kendaraan, jaminan kesehatan, atau asuransi dengan harapan karyawan tersebut bisa betah bekerja dengannya. Namun, masih saja karyawan memilih resign dengan berbagai alasan, seperti suasana kerja yang tidak kondusif atau jenjang karir yang tidak sesuai. Hubungan antara pengusaha dengan karyawan bisa dikatakan hubungan simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan. Pengusaha membutuhkan karyawan, dan karyawan pun membutuhkan pengusaha. Masing-masing pihak dituntut untuk saling menjaga agar hubungan dapat berjalan harmonis. Berikut adalah tips praktis bagi pengusaha dalam mengelola karyawan sehingga tercipta sinergi antara pengusaha dengan karyawan. 1. Terampil. Saat proses perekrutan karyawan, pilihlah karyawan yang sesuai atau memiliki pengalaman kerja berkaitan dengan pekerjaan yang nantinya akan dilakukan. Merekrut karyawan yang tidak memiliki keterampilan terkait dengan bidang pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya justru akan merepotkan Anda. 2. Tanggung jawab. Memberikan tanggung jawab pada karyawan yang memungkinkan mereka untuk berkembang adalah bentuk kepercayaan atas karyawan. 3. Membagi keuntungan. Gaji karyawan hendaknya berhubungan dengan kemajuan usaha. Tujuannya agar kepentingan karyawan sejalan dengan kepentingan perusahaan, yaitu profit. 4. Penghargaan. Penghargaan perusahaan terhadap karyawan yang berprestasi dapat memicu atau menjaga kinerja karyawan. Pemberian penghargaan tidak selalu dalam bentuk bonus atau komisi, kenaikan jabatan atau memberikan predikat tertentu seperti karyawan paling disiplin dan sebagainya. 5. Jaminan perlindungan kerja. Menyediakan jaminan perlindungan kerja dan tunjangan kesehatan akan meningkatkan performa karyawan secara signifikan. Karyawan akan merasa aman dan tenang dalam menjalankan tugasnya. 6. Silaturahmi. Menjalin silaturahmi dengan karyawan termasuk dengan kekeluargaannya dapat dilakukan dengan mengadakan acara gathering. Dengan mengenal lebih dekat keluarga, si karyawan akan mempererat tali silaturahmi antara perusahaan dengan karyawan. Ritme kerja yang baik akan mempengaruhi kelangsungan hubungan antara karyawan, membangun sinergi di tempat kerja, akan meningkatkan loyalitas dan sense of belonging karyawan terhadap perusahaan. Hak dan kewajiban pemilik usaha atau pengusaha